keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. I feel my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled. Kriptografi modern merupakan suatu perbaikan dari teknik yang digunakan pada kriptografi klasik. Algoritma di kriptografi modern ini menggunakan pengolahan dan penggunaan simbol biner yang berbentuk dari kode ASCII karena berjalan mengikuti operasi komputer digitalisasi, sehingga membutuhkan pengetahuan dasar matematika untuk menguasainya. Algoritma ini juga memiliki tingkat kesulitan yang lebih kompleks yang menyebabkan kriptografi modern terdiri dari 3, yaitu simetri, asimetri, dan hibrida. Pada kriptografi modern terdapat berbagai macam algoritma yang memiliki tujuan untuk mengamankan jaringan, untuk mengamankan informasi yang dikirimkan melalui jaringan komputer. Nah, contoh dari kriptografi modern yaitu MD5, RC4, dan AIS. Apa dasar kriptografi modern? Kriptografi modern bergantung pada kunci kriptografi, biasanya berupa string teks pendek untuk menyediakan dan mengkode pesan yang dikombinasikan dengan algoritma kriptografi. Berdasarkan dengan jenis kunci yang digunakan, kriptografi diklasifikasikan menjadi kriptografi kunci, simetris, dan asimetris. Apa saja 4 komponen kriptografi? Dalam pengembangannya, kriptografi memiliki 4 komponen yang menjadi prinsip dasar yang lain. Antaranya, plain text, yaitu pesan yang dapat dibaca, ciphertext, yaitu pesan acak yang tidak dapat dibaca, key, yaitu kunci untuk melakukan teknik kriptografi, dan algoritma, yaitu metode untuk melakukan enskripsi dan deskripsi. Apa perbedaan antara kriptografi modern dan kriptografi klasik? Kriptografi klasik adalah metode enskripsi yang telah ada sejak zaman kuno, seperti menggunakan sandi Caesar atau sandi Vigenère. Ini menggunakan algoritma sederhana yang seringkali mudah dipecahkan dengan teknologi modern. Di antara sisi lain, kriptografi modern melibatkan algoritma yang jauh lebih kompleks dan menggunakan matematika yang canggih, seperti kriptografi kunci publik, yaitu memungkinkan pertukaran pesan aman melalui jaringan yang tidak aman. Kriptografi modern memiliki beberapa keunggulan, antara lain yaitu yang pertama, keamanan tinggi. Algoritma modern menggunakan teknik-teknik yang kompleks sehingga sulit untuk diretas. Yang kedua yaitu fleksibilitas. Kriptografi modern dapat diimplementasikan dalam berbagai konteks termasuk komunikasi online. Yang ketiga yaitu kerja tinggi. Algoritma modern dirancang untuk dapat beroperasi dengan cepat. Yang keempat yaitu kunci publik. Penggunaan kunci publik memungkinkan pertukaran informasi rahasia di lingkungan yang tidak aman tanpa kebutuhan untuk pertemuan sebelumnya atau pertukaran kunci. Yang kelima yaitu ketahanan terhadap serangan kuantum. Beberapa algoritma kriptografi modern dirancang dengan mempertimbangkan potensi serangan spot, sehingga lebih tahan terhadap jenis serangan ini di masa depan. Prinsip kriptografi modern. Kriptografi modern berfokus pada prinsip-prinsip seperti keamanan kunci publik, penggunaan fungsi kriptografi, dan keamanan protokol. Ini melibatkan algoritma kompleks yang didesain untuk mengamankan data dalam komunikasi digital. Seringkali menggunakan matematika yang rumit seperti teori bilangan dan aljabar abstrak. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menjaga keberhasilan, integritas, dan autentikasi data dalam lingkungan yang rentan terhadap serangan. Prinsip dasar kriptografi melibatkan penggunaan algoritma matematis untuk mengamankan komunikasi. Ini meliputi enkripsi data, deskripsi data, dan pengelolaan kunci enkripsi. Keamanan
keamanan kriptografi modern, yaitu terletak pada kekuatan matematis dari algoritma enkripsi yang digunakan. Ini berarti bahwa untuk mendeskripsi data yang dienkripsi, seorang membutuhkan kunci enkripsi yang tepat. Kunci ini dianggap sulit atau praktis tidak mungkin untuk ditebak atau ditemukan tanpa pengetahuan yang tepat. Kriptografi modern adalah mengamankan data dengan mengkodekannya dengan cara yang membuatnya tidak terbaca oleh siapapun kecuali mereka yang memiliki kunci yang diperlukan untuk mengkodekannya. Ini termasuk praktik mengimplementasikan metode kriptografi dalam sistem dan sejarah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu contoh kriptografi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu transaksi melalui ATM. Sistem keamanan yang ada pada ATM merupakan contoh kriptografi berupa kode PIN. Saat kode PIN pengguna ataupun nasabah dibuat oleh pihak bank, kode tersebut dienkripsi melalui algoritma DES dan kemudian disimpan melalui kode magnetic stripe yang tertanam pada kartu ATM. Yang kedua yaitu komunikasi melalui telepon seluler atau GSM mobile phone. Karena penyadapan sinyal radio jauh lebih mudah daripada penyadapan sinyal saluran kabel, ini berarti bahwa GSM tidak lebih aman daripada telepon biasa. Untuk mengamankan komunikasi dari telepon, pesan dienkripsikan saat dikirim dari ponsel melalui BST terdekat. Yang ketiga yaitu Pay TV atau TV berbayar. Dalam sistem TV berbayar, sinyal siaran dienkripsi melalui kode unik, yang mana kartu pintar dimasukkan ke pembaca kartu yang ada dipasang pada TV. Kemudian pelanggan TV berbayar dikirimi kunci simetris dan digunakan untuk mengenkripsikan pesan. Dengan algoritma Integritas dan autentikasi data dalam lingkungan prinsip This time I want you like it's magnetic. kriptografi modern cukupnya telah diperluas. Sekarang berhubungan dengan tanda dengan digital, uang digital, pemungutan suara yang aman. Yang kedua yaitu komunikasi melalui ponsel. Yang ketiga yaitu Pay TV atau TV berbayar. Dalam sistem pembayaran televisi berbayar, yang kedua yaitu komunikasi melalui seluler atau GSM mobile phone. Karena penyadapan pada saluran radio lebih mudah, berarti